Siapa di antara kalian yang tidak menangis saat mendengar lagu Remember Me di akhir film Coco? Mahakarya Pixar ini sukses menyihir jutaan penonton lewat visual Land of the Dead yang penuh warna, kehangatan budaya Meksiko, dan pesan menyentuh tentang pentingnya arti sebuah keluarga. Kita diajak melihat petualangan bocah lelaki bernama Miguel yang tidak sengaja menyeberang ke alam baka. Namun, jika kalian menyingkirkan gemerlap kelopak bunga marigold dan alunan musik gitar yang indah, semesta Coco sebenarnya menyimpan sisi kelam yang sangat dingin, kejam, dan penuh dengan keputusasaan eksistensial. Malam ini, kita akan membongkar teori-teori gelap yang membuktikan bahwa alam baka di film ini sebenarnya adalah tempat penyiksaan mental yang mengerikan. Sebelum kita melangkah lebih jauh melintasi jembatan arwah untuk membongkar misteri kematian ini, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan beda teori gelap film animasi lainnya. 1. Pembunuhan berdarah dingin yang direncanakan oleh Ernesto de la Cruz. Kematian Hector di dunia manusia selalu diceritakan secara tragis akibat keracunan makanan setelah ia menyatakan ingin berhenti bermusik dan pulang ke keluarganya. Namun, teori gelap yang beredar meyakini bahwa kematian Hector bukanlah tindakan spontan atau kecelakaan karena chorizo yang busuk. Ernesto de la Cruz diduga kuat sudah merencanakan pembunuhan ini sejak awal. Ernesto yang ambisius sadar betul bahwa dirinya tidak memiliki bakat menulis lagu sehebat Hector. Dia tahu jika Hector pulang, maka mimpi Ernesto untuk menjadi musisi terbesar di Meksiko akan mati seketika. Ernesto sengaja menyiapkan racun mematikan di dalam minuman Hector untuk merampas seluruh buku lagu dan mematenkan karya sama sahabatnya sendiri demi popularitas yang dibangun di atas genangan darah. 2. Konspirasi keluarga Rivera sebagai penelantar arwah leluhur. Keluarga Rivera digambarkan sangat membenci musik akibat trauma masa lalu karena mengira Hector melantarkan istri dan anaknya demi ambisi pribadi. Namun, sisi yang lebih kelam dari kebencian ini menunjukkan bahwa keluarga Rivera sebenarnya bertindak sebagai eksekutor yang sengaja ingin memusnahkan eksistensi Hector. Dengan melarang penyebutan nama Hector, merobek wajahnya dari foto keluarga, dan menolak memajangnya di altar ofrenda, mereka secara sadar memutus pasokan ingatan yang menjadi bahan bakar hidup Hector di alam baka. Tindakan ini secara perlahan memaksa Hector untuk menderita kelaparan emosional dan menelantarkannya pada ambang kepunahan dari Land of the Dead. 3. Kasta sosial dan diskriminasi berdasarkan kondisi kerangka. Di Land of the Dead, keadilan sosial ternyata tidak pernah ada. Kita bisa melihat adanya jurang pemisah kasta yang sangat ekstrim antara arwah kaya dan arwah miskin. Beberapa penggemar berspekulasi bahwa kualitas pakaian, kemewahan tempat tinggal, dan keutuhan bentuk kerangka para arwah sangat bergantung pada seberapa banyak persembahan dan kemewahan yang dikirimkan oleh keturunan mereka yang masih hidup. Arwah seperti Ernesto tinggal di istana megah karena terus dipuja, sementara arwah yang terlupakan seperti Hector dipaksa hidup compang-camping di daerah kumuh. Alam baka di film Coco bukanlah tempat penyucian dosa yang adil, melainkan perpanjangan dari sistem kapitalisme dunia nyata di mana orang-orang yang tidak memiliki keluarga kaya akan tetap terasingkan dan menderita selamanya. 4. Kengerian kematian kedua tanpa adanya surga nyata. Sisi paling filosofis sekaligus mengerikan dari film ini adalah konsep bahwa Land of the Dead bukanlah tempat peristirahatan terakhir yang damai, melainkan hanya sebuah tempat persinggahan sementara yang penuh kecemasan. Di semesta ini, tidak ada konsep surga nyata yang abadi. Jika orang terakhir di dunia hidup yang mengingat wajahmu telah meninggal dunia atau melupakanmu, kamu akan mengalami apa yang disebut sebagai final death atau kematian kedua. Tubuh arwahmu akan bersinar redup, retak, dan lenyap selamanya ke dalam kegelapan entah kemana. Ketakutan terbesar para arwah di sini bukan siksaan api, melainkan teror psikologis bahwa eksistensi jiwa mereka bisa terhapus penuhnya dari alam semesta tanpa menyisakan jejak apapun. 5. Asal-usul tragis Alebrije sebagai jiwa yang dibuang. Alebrije atau makhluk roh pemandu digambarkan sebagai hewan-hewan mistis yang sangat setia dan memiliki kekuatan sihir untuk melindungi para arwah. Namun, sebuah teori kelam menyebutkan bahwa Alebrije sebenarnya bukanlah hewan peliharaan biasa. Mereka dipercaya merupakan perwujudan dari jiwa-jiwa manusia
yang semasa hidupnya di dunia nyata tidak pernah diakui, dibuang oleh keluarga mereka, atau meninggal sebagai anak terlantar tanpa nama, karena tidak memiliki satupun keluarga yang memajang foto mereka di altar ofrenda. Jiwa-jiwa yang tersesat ini kehilangan bentuk manusianya dan bermutasi menjadi makhluk hewan mistis agar mereka tetap memiliki fungsi di alam baka, menjaga orang lain meskipun mereka sendiri tidak pernah memiliki rumah untuk pulang. Kisah Koko mengajarkan kita sebuah realitas yang sangat dingin, bahwa di semesta mereka, kematian fisik bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari sebuah perjuangan baru agar namamu tidak tenggelam dan lenyap di dalam kejamnya ingatan manusia. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju kalau alam baka di film Koko sebenarnya jauh lebih kejam daripada dunia orang hidup? Tulis semua analisis dan pendapat liar kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman kalian sesama penikmat teori konspirasi. Dan pastinya jangan lupa untuk klik subscribe channel ini agar tidak ketinggalan pembahasan misteri kartun kelam berikutnya. Sampai jumpa di beda teori selanjutnya.